Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah sistem kendali dengan judul kontrol proporsional integral derivatif atau PID pada kecepatan sudut motor DC dengan pemodelan identifikasi sistem dan tuning. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Iwan Ganda Saputra, Muhammad Fikri Isnayan, dan saya sendiri Muhammad Nuraisan Hasim. Untuk pembahasan yang pertama akan dilanjutkan oleh Anda. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Pengendalian kecepatan motor DC bisa dilakukan dengan mengubah besaran nilai tegangan masukannya. Misalnya, jika beban bertambah yang mengakibatkan berkurangnya kecepatan putar motor DC, maka untuk menaikkan kecepatan kembali bisa dilakukan dengan menaikkan nilai tegangan input pada motor DC tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengendali atau controller agar kecepatan motor DC dapat stabil dengan beban yang berubah. Kebutuhan akan sistem kontrol yang lebih efektif dan efisien di era modern ini semakin meningkat. Mengingat jumlah plan yang akan dikontrol semakin banyak dan memiliki struktur yang semakin kompleks. Salah satu jenis sistem kontrol yang banyak digunakan saat ini adalah sistem kontrol proporsional integral deviratif atau PID. Sistem kontrol ini memiliki struktur sederhana dan mudah dalam pengaplikasiannya. Dalam sistem kontrol PID, adanya beberapa macam aksi kontrol. Di antaranya yaitu aksi kontrol proporsional, aksi kontrol integral, dan aksi kontrol deviratif. Masing-masing aksi kontrol ini mempunyai keunggulan tertentu. Seperti aksi kontrol proporsional mempunyai keunggulan rise time yang cepat dan mengurangi error keadaan stabil. Aksi kontrol integral mempunyai keunggulan untuk memperkecil error keadaan stabil, dan aksi kontrol deviratif mempunyai keunggulan untuk meredam overshoot. Kedua itu ada tinjauan pustaka. Gambar di samping adalah diagram blok pemodelan motor DC yang menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali sistem. Arduino mendapat suplai tegangan dari sumber tegangan yang sudah disiapkan sebesar 12 volt yang disalurkan pada driver motor untuk menggerakkan motor DC. Selanjutnya, gerakan putar motor DC akan dicatat oleh sensor encoder yang akan diberikan pada Arduino Uno agar dapat dilihat hasilnya dalam software Arduino IDE pada menu serial monitor dan serial plotter pada komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemodelan motor DC. Pemodelan motor DC dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu dengan pemodelan elektrik dan pemodelan mekanik. Masukan motor DC adalah tegangan DC dan keluaran motor DC adalah kecepatan, serta torsi dari motor DC. Pemodelan elektrik motor DC dengan menggunakan analisis hukum Kirchhoff tentang tegangan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Next. Untuk selanjutnya ada perancangan perangkat lunak sistem PID. Gambar di samping menjelaskan tentang diagram blok sistem kontrol PID. Blok PID akan dituning menggunakan fitur tuning PID pada MATLAB. Blok plan adalah sistem motor DC yang akan dimodelkan dengan proses identifikasi sistem menggunakan fitur identifikasi MATLAB atau Eden. Keluaran sistem berupa kecepatan sudut atau omega. Motor DC yang dibaca menggunakan sensor encoder. Data kecepatan sudut menjadi nilai umpan balik dan dibandingkan dengan nilai set point atau nilai referensi. Hasil perbandingan nilai tersebut dinamakan dengan nilai error yang menjadi masukan untuk pengendali. Pengendali akan mengeluarkan sinyal kendali sebagai masukan untuk sistem motor DC. Contohnya seperti gambar di samping. Next. Untuk selanjutnya ada spesifikasi performa sistem. Penelitian ini mengusulkan tentang sistem kontrol kecepatan sudut motor direct current atau DC menggunakan kontrol proporsional integral derivatif atau PID. Pemodelan motor DC menggunakan model identifikasi sistem agar model sistem dapat mendekati sistem sesungguhnya. Data identifikasi sistem adalah nilai masukan, tegangan, dan nilai keluaran kecepatan sudut. Referensiasi model adalah model fungsi alih. Nilai kontrol PID didapatkan
dengan fitur tuning PID dengan MATLAB. Perangkat penelitian adalah Arduino, sensor encoder, drive motor, dan motor DC. Pada penguji, kendali motor DC dengan PID mampu untuk mendapatkan respon yang baik dengan nilai respon terbaik. Rest time 9,4286 detik. Settling time 18,5 detik dan overshoot 2%. Nilai variasi PWM untuk memperoleh model dan respon sistem motor DC. Yang bagus yaitu nilai variasi PWM 5, nilai variasi PWM 10, dan nilai variasi PWM 50,150,255. Dengan menggunakan model ini, proses tuning kontrol PID dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama ada data keluaran tegangan Arduino. Pengujian data keluaran tegangan Arduino dilakukan dengan memberikan nilai masukan PWM pada motor DC. Pengujian ini bertujuan melihat tegangan yang diberikan kepada motor DC berdasarkan nilai PWM yang dimasukkan pada Arduino. Setelah nilai PWM diberikan pada motor DC, langkah selanjutnya adalah melihat nilai keluaran menggunakan alat bantu ukur tegangan atau multimeter pada pin 10 Arduino. Nilai pembacaan tegangan pada Arduino dapat dilihat pada gambar di samping. Di sini dapat dilihat bahwa nilai PWM berbanding lurus dengan nilai tegangan. Jadi, semakin besar nilai PWM-nya, maka nilai tegangannya juga akan semakin besar. Selanjutnya ada data kecepatan putar motor DC. Yang pertama di situ ada nilai variasi PWM 5, hasilnya bisa dilihat pada gambar di situ. Selanjutnya ada nilai variasi PWM 10 dan nilai variasi PWM 50, 150, dan 255. Selanjutnya ada respon sistem. Respon sistem adalah perubahan perilaku output terhadap perubahan nilai sinyal input. Respon sistem berupa kurva yang akan menjadi dasar untuk menganalisis karakteristik sistem selain menggunakan persamaan atau model matematika. Bentuk kurva respon sistem dapat dilihat setelah mendapatkan sinyal input. Untuk melihat respon sistem dari data kecepatan putar motor DC atau RPM motor DC dapat menggunakan menu hidden pada MATLAB. Dapat dilihat di sini hasil untuk nilai variasi PWM 5 mendapatkan persamaan kemiripan 93,41%. Untuk nilai variasi PWM 10 mendapatkan persamaan kemiripan 93,85%. Dan nilai variasi PWM 50, 150, dan 255 mendapatkan presentasi kemiripan 43,05%. Nilai kontrol PID. Pemrosesan nilai kontrol PID dilakukan dengan masuk pada menu PID tuning pada MATLAB. Hasil pemrosesan menu PID tuning dari model matematis motor DC dari nilai variasi PWM 5, PWM 10, dan PWM 50, 150, dan 255 dapat dilihat pada gambar di slide selanjutnya. Pengaturan nilai dilakukan dengan menggeser bagian respon time dan transient behavior. Selanjutnya, tinggal mengamati grafik respon dan mencari respon yang paling baik. Untuk melihat hasil menu PID tuning berupa nilai kontrol KP, KI, dan KD dapat dilihat pada menu bagian kanan. Di sini dapat dilihat hasil dari nilai kontrol PID variasi PWM 5 mendapatkan hasil KP 1,5948, KI-nya 0,26201, dan KD-nya 0. Nilai kontrol PID variasi PWM 10 mendapatkan KP 2,0274, KI-nya 0,70241, dan KD-nya 0. Dan yang terakhir, nilai kontrol PID variasi PWM 50, 150, dan 255 mendapatkan nilai KP 0,23112, KI-nya 0,2085, dan KD-nya 0,06025. Ketiga, nilai KP, KI, dan KD yang sudah disebutkan tadi akan digunakan untuk pengontrolan motor DC. Untuk selanjutnya yaitu hasil uji coba. Hasil uji coba alat dilakukan dengan memasukkan nilai pengendali PID yang telah didapatkan pada percobaan sebelumnya. Pengujian alat ini bertujuan untuk melihat respon dari motor DC terhadap nilai kontrol menggunakan program Arduino IDE. Di sini dapat dilihat untuk grafik respon motor DC variasi PWM 5. Dan di sini itu grafik respon motor DC dari variasi PWM 10, dan yang terakhir grafik respon motor DC variasi PWM 50, 150, dan 255.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, kesimpulannya adalah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kendali motor DC dengan pengendali PID menggunakan pendekatan pembedaan identifikasi sistem telah mampu untuk memberikan nilai kendali PID yang sesuai untuk spesifikasi motor yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan beberapa parameter nilai variasi PWM dan mendapatkan 3 parameter PWM yang paling baik dalam memperoleh nilai respons sistem motor DC, yaitu nilai variasi PWM 5, nilai variasi PWM 10, dan nilai variasi PWM gabungan 50, 150, dan 255. Dari ketiga variasi PWM tersebut, didapatkan respons sistem yang berupa nilai rest time, setting time, overshoot, serta nilai error yang sangat kecil. Nilai variasi PWM 50, 150, dan 255 memiliki nilai respons sistem terbaik karena ciri-ciri pengendali PID yang bagus adalah pengendali PID yang memiliki nilai rest time yang cepat, mempunyai nilai settling time yang rendah, serta memiliki nilai overshoot yang kecil. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat.